Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang keamanan lingkungan dengan topik pencurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 sedang bersama dengan salah satu narasumber yang bernama. Nama saya Haji Pangestu. Ya, di sini kami menerima kabar kalau Mas Adi ini pernah mengalami menjadi korban dari kasus pencurian. Apa benar? Iya, benar. Bisa diceritakan kronologinya seperti apa? Oke, baiklah. Sebetulnya kejadian itu tidak disangka-sangka ya, Mas. Jadi itu posisinya waktu itu waktu azan zuhur. Jadi ada dua orang parkir di depan rumah. Dan itu tuh saya ngiranya bukan maling, melainkan orang dari debt collector atau penagih hutang dari bank gitu kan istilahnya. Makanya saya tidak ada prasangka curiga gitu kan. Nah, taunya waktu saya tinggal di kamar mandi, saya wudhu, ternyata kedua orang tersebut tuh udah masuk ke kamar saya, masuk ke kamar, terus saya keluar tuh dari kamar mandi. Habis itu orang itu ternyata udah keluar dari kamar, tapi di situ saya udah kayak apa ya istilahnya, apa sih orang itu nggak jelas banget, tiba-tiba kayak gedor pintu gitu kan, sebenarnya nggak ada pikiran bahwasanya saya itu dimaling atau gimana tuh nggak ada. Nah, waktu itu udah setelah selesai sholat. Nah, barulah saya tersadar karena waktu itu mau ada ujian komprehensif seperti itu. Mau ada ujian komprehensif, terus saya dari HP saya kan. Nah, di situ saya baru sadar bahwasanya HP saya dikurang. Saya dikurang. Selain HP ada lagi nggak? Alhamdulillahnya nggak ada, Mas. Di situ posisinya tuh alhamdulillahnya laptop tuh di dalam lemari, dompet, ATM, motor juga itu udah sempat dibobol, cuman mungkin karena motor itu susah dikeluarin kan terus ke bos saya, jadi malam itu langsung kabur. Terus kira-kira apa yang Anda lakukan ketika sadar telah dicuri? Oh iya ya. Waktu itu ketika saya udah sadar ya bahwasanya barang saya yang hilang, saya langsung laporan yang pertama itu kepada pemilik kosan. Yang kedua saya laporan ke Pak RT, dan yang ketiganya itu saya langsung lapor ke pihak yang berwajib ke kepolisian. Terus bagaimana respon dari orang terdekat atau keluarga? Untuk respon dari keluarga sendiri atau orang terdekat sendiri ini kayak memberikan wejangan aja itu kepada kita bahwasanya harus hati-hati untuk kedepannya, tidak boleh ceroboh ataupun apa, kita harus selalu waspada untuk selalu mengunci pintu ketika kita ada di dalam ataupun sedang di luar kosan. Untuk pelakunya sendiri, Mas ada menerka-nerka siapa orangnya? Kalau menerka-nerka sih tidak ada ya, Mas. Maksudnya saya nggak ada rasa curiga kepada teman atau orang-orang yang ada di kosan itu sebenarnya tidak ada. Cuman kalau ditanya siapa-siapanya, saya itu susah untuk menjelaskan. Tapi kalau misal tanya ciri-ciri malingnya, itu saya bisa menceritakan sedikit. Yaitu ciri-cirinya itu berbadan tinggi, besar, agak gemuk gitu, Mas. Itu tuh orang tua yang satunya kurus. Gitu. Mereka pakai motor pribadi sih. Baiklah, itu tadi wawancara singkat dengan Mas Haji Pangestu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fiji Effendi, perwakilan dari kelompok 2, ingin mewawancarai saudari Effendi sebagai korban kehilangan harta benda. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk saudari Effendi. Apakah benar saya berbicara dengan saudari Effendi? Dan sudah berapa lama Anda tinggal di kosan itu? Kebetulan saya sudah menetap di kosan tersebut di Jalan Nusa Jaya, pas di belakang pom bensin ini. Saya sudah menetap selama kira-kira 1 tahun, selama 2 semester. Apa latar belakang atau alasan Anda memilih tinggal di kosan itu? Selain tempatnya strategis dan untuk harga 6 juta di tempat strategis itu menurut saya cukup menguntungkan bagi saya. Di mana letak kamar Anda? Kebetulan letak kamar lantai 2. Pukul berapa biasanya Anda bangun dari tidur? Kalau untuk tidurnya waktu itu jam 3 sore dan pas pulangnya, terus bangunnya jam 5 sore. Baiklah,
sekarang kita akan masuk dalam pertanyaan inti. Saya dapat informasi bahwa Anda pernah menjadi korban pencurian. Dapatkah Anda atau bisakah Anda menceritakan kronologi kejadian tersebut? Kalau menjelaskan secara singkat aja lah ya. Nah, kebetulan pada hari Senin itu saya pulang kuliah itu udah jam setengah tiga sore. Saya pulang, terus jam 3 saya tertidur, nggak sengaja tertidur dengan kondisi pintu kebuka. Siang hari itu kan pasti banyak tamu-tamu pengunjung dari pengunjung lain kan. Saya tertidur, nggak sadar pintu itu kebuka. Terus saya bangun itu jam 5 sore, ngelihat tempat laptop ditaruh, lihat meja itu kok sudah hilang, nggak ada lagi tempat laptopnya, tasnya juga hilang, casanya juga hilang. Terus saya nanya ke beberapa mbak-mbak kosan yang saya kenal, kata mereka juga tidak melihat laptop saya. Terus itu setengah 6 saya lapor ke penjaga kosan, kata penjaga kosan nggak ada juga, kebetulan di kosan saya itu nggak ada CCTV, jadinya penjaga kosan ini inisiatif itu menggeledah 30 kamar kosan. Kebetulan kosan saya itu ada 30 kamar. Digeledahlah kamar-kamar itu sampai habis maghrib. Nggak ada juga barang saya atau laptop saya di kos-kosan itu, di kamar-kamar teman-teman yang ada di tempat itu nggak ada. Terus jam setengah 9 ada yang ngirim saya link untuk cara melacak akun Microsoft Office kalau nggak salah di laptop itu. Saya klik, saya coba masukin akun saya, ternyata laptop saya itu berlokasi di Jalan Kartini nomor 79. Tanpa pikir panjang, saya minta tolong sama penjaga kosan untuk menemani saya bersama teman-teman yang saya kenal, teman-teman kosan untuk menemani saya sampai ke lokasi Jalan Kartini nomor 79. Ternyata tempat tersebut cuma kayak tugu masuk kayak yang HUT RI masuk pertama di gang itu, bukan juga di ruko, bukan juga di toko, bukan juga di bedeng atau di rumah, pas di tengah-tengah mau masuk. Setelah keliling-keliling nggak membuahkan hasil, akhirnya saya dianjurkan oleh warga untuk lapor ke Polresta Tanjung Karang untuk membuat LP atau surat laporan kehilangan. Sudah di sana diinterogasi sama polisinya, selesai jam 11 malam. Jam 11 malam baru selesai. Itu juga katanya 2 hari setelahnya, kalau tidak ditelepon oleh pihak kepolisian, dianjurkan untuk datang kembali ke Polresta untuk diinterogasi ke tahap selanjutnya. Setelah itu saya 2 hari selanjutnya itu saya ke Polresta lagi, tapi sama aja di sana juga nggak ada informasi lanjutan. Jadi saya sadar laptop itu hilang jam 5, bangun-bangun kok laptop itu di meja sudah nggak ada lagi. Padahal sebelum saya tidur jam 3 itu masih ada laptop di atas meja. Itu kira-kira kronologinya. Kira-kira motif pencuriannya itu apa? Kalau untuk motif pribadi hal ini sih, menurut saya juga paling ekonomi bisa, atau tekanan untuk gaya hidup boleh juga. Menurut saya sih untuk yang sekitar kayak gitulah. Apa yang Anda lakukan ketika sadar atau menyadari bahwa ada barang yang Anda yang hilang? Ya itu yang saya jelasin tadi, saya lapor ke penjaga kosan, yang penjaga kosan juga menyarankan untuk menggeledah 30 kamar, terus melacak tempat yang dapat info dari link untuk melacak akun Microsoft Office itu, lalu ke Polresta. Itu sih. Apakah Anda pernah menerka-nerka siapa yang mengambil barang? Apakah orang dalam atau penghuni kos atau orang luar yang kebetulan barang? Untuk menerka-nerka sih ada. Kebetulan kalau untuk nggak tahu juga ya, kalau menerka-nerka kayak gitu kan takut jatuhnya fitnah. Kalau pas hari kejadian itu kayak ngeblank, bener-bener nggak pikiran siapa ya yang ngambil, kok tega, siapa kayak gitu. Untuk ya itu, kalau untuk menerka-nerka sih ada. Kalau misalnya tertuju kayak si A itu maling enggak,
karena saya nggak punya buktinya. Kebetulan CCTV juga nggak ada di lingkungan sebelah kawasan, juga nggak ada di sekitar itu juga kebetulan di CCTV-nya lagi nggak berfungsi. Apa respon orang terdekat pada saat Anda mengabari atau menginformasikan perihal kejadian ini? Itu dia orang pada kaget semua kok bisa, sedangkan kawasan saya ini termasuk di lantai 2, sedangkan untuk yang laki-laki itu nggak boleh sama sekali masuk di kosan, hanya dibatasi di lantai 1. Ada tempat khusus kursinya. Untuk kalau naik ke lantai atas, laki-laki itu nggak boleh sama sekali. Itulah selesai pertanyaan dari kelompok saya. Terima kasih untuk kepada narasumber ini sudah membantu untuk tugas kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan kelompok 2 dengan topik dan tema pencurian dan kehilangan harta benda. Di sini sudah ada narasumber kami dengan Mas siapa Mas? Ahmad Pati. Informasi bahwa katanya Mas ini pernah kehilangan sebuah harta benda. Apa itu? Jadi bisa nggak Mas ceritakan kronologis kehilangan itu? Coba. Ya, saat itu saya lagi keluar tempat saya, ternyata di belakang saya itu sudah ada yang mengikuti, tapi tanpa sadar saya pertama masuk ke dalam kos teman saya. Nah, selang dari itu 5 menit saya di kos teman saya melihat keluar bahwasannya di situ ada seseorang yang ingin mencuri motor saya. Sudah itu saya ngomong sama teman saya tadi, Bang, ada seorang yang mengambil motor saya. Nah, disitulah bacanya saya hilang. Kira-kira Mas, apa motif pencurian? Motif pencuriannya saya kira itu sudah diincar. Dari awal pesan sudah ada. Kira-kira itu motif ekonomi atau motif memang dia iri atau gimana? Menurut saya ekonomi, karena pada saat bulan puasa. Sewaktu terjadinya itu, respon pertama kali ketika Mas menyadari bahwa motor Mas hilang itu apa? Ya sangat-sangat sedih lah. Langsung nelfon orang tua ya? Ya langsung menelpon orang tua. Kata orang tua pun ya, sedih juga karena motor itu kan motor baru dari negara. Apakah Mas pernah menerka-nerka kira-kira yang mengikuti Mas itu siapa? Apakah teman Mas atau orang yang nggak dikenal? Kayaknya orang yang nggak dikenal, karena teman-teman saya nggak ada yang bersifat seperti itu. Jadi kira-kira motor itu udah diasuransikan? Sudah lunas. Mas tahu daerah tersebut rawan pencurian atau kabar itu atau bagaimana? Ya baru tahu Mbak, karena saya kesini juga kan baru dapat baru kesini, tahu tentang saya menjadi mudah-mudahan berkah. Setelah kejadian itu apakah Masnya melaporkan ke pihak berwajib atau bagaimana? Tidak, Terus kenapa tidak melaporkan? karena lapor sama tidak lapor sama saja Pak. Karena proses apa ya, kalau sudah pencurian motor itu ini loh yang namanya mau kembali lagi. Jadi sewaktu pencurian itu ya, Mas bilang tadi kan katanya Mas diikuti. Sewaktu di tempat kos, tempat Mas langsung menaruh motor, terus meninggalkan motor, otomatis ketika diikuti kan itu parkiran ramai. Menurut Mas, apakah pencuri ini nggak mikir untuk ngambil motor yang lain? Kenapa kok motor Mas? Sekarang motor saya itu lebih mudah dibuka, karena magnet itu setahu saya gampang dibuka. Di sini motornya yang Jadi di situ metik cuma motor Masnya aja.
Berarti mungkin bisa kita simpulkan kalau pencuri ini memang handal ya dalam membobol motor ya. Jadi itu bukan faktor kelalaian sampean bukan ya? Karena di situ kan sudah dikunci dan Stang juga. Ada alarmnya di motor itu? tidak. Oh, berarti satu yang harus diperhatikan harus ada alarm dari motor ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau kami tanyakan. Terima kasih kepada Mas Ripai atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari beberapa hasil wawancara sebelumnya, bahwasanya ternyata di lingkungan Sukarame ini keamanan lingkungannya itu masih kurang ketat, sehingga mengakibatkan kasus pencurian barang berharga tersebut masih banyak ditemukan. Lalu, bagaimana sih solusi agar terhindar dari kasus pencurian? Di antaranya, yang pertama itu dengan memasang CCTV di banyak tempat. Lalu, memperketat keamanan lingkungan dengan pos satpam. Selain itu juga, ketika memiliki kendaraan, setiap selesai digunakan itu harus selalu dikunci ganda dan memasang alarm kendaraan. Atau, jika memiliki barang elektronik yang berharga, sebaiknya itu disimpan dengan sebaik mungkin.